Tema firman Tuhan pagi ini saya berikan judul kalau kita mempunyai Yesus. Ya, mari kita langsung baca ayatnya dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 39 sampai dengan ayat yang ke-45. Lukas 1 kita mulai baca 39 sampai 45. Kita baca bergantian ya. Saya baca ayat 39, lanjutkan saudara ayat 40, lalu 45-nya sama-sama kita membaca. Saya baca mulai ayat 39, firman Allah berkata begini. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Lanjutkan 40 saudara. Di situ ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. 41. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu." Ayat 43. Siapakah aku ini? Sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. 44 teruskan. Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Ayat 45 sama-sama kita baca ya. 1, 2, dan 3. Dan berbahagialah ia yang percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Sekali lagi pagi ini tema firman Tuhan kita mau bicara bahas tentang kalau kita mempunyai Yesus. Ya, kalau kita perhatikan mulai ayat 39 sampai ayat 45 ini kan satu perikop sebuah cerita yang menceritakan di mana Maria itu masih barusan mengandung, masih hamil muda. Apa yang dilakukan Maria? Alkitab katakan dia mengunjungi saudara sepupunya yang bernama Elisabet. Jadi poin pertama, pelajaran pertama kita dapatkan Maria ini mengunjungi Elisabet. Coba kita sama-sama baca ya di ayat 39, baca dengan semangat. Supaya pagi ini semangat juga roh kita untuk diberkati lewat firman Allah pagi ini. Lukas 1 ayat 39, sama-sama kita baca 2 dan 3. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Jadi kalau kita baca di ayat sebelumnya, begitu Maria mendapat berita dari malaikat Gabriel bahwa kamu akan mulai mengandung bayi Yesus dalam kandunganmu, maka yang dilakukan Maria, dia langsung tidak lama kemudian, ya pasti ada jeda saudara ya, beberapa waktu kemudian itu ada jeda waktu. Ya, ada jarak waktu. Begitu malaikat memberitahu kepada Maria bahwa kamu akan mulai mengandung. Saya tidak tahu jarak waktunya berapa lama. Ya, dari dia mulai dapat berita dari malaikat mengandung hamil muda, langsung dia pergi ke rumah Elisabet saudara sepupunya. Kita nggak tahu pasti berapa jeda waktunya. Bisa setengah bulan atau paling lama mungkin 1 bulan lebih sedikit gitu. Antara ya seperti itulah jeda waktunya. Mungkin 1 bulan lebih lah saudara ya. Setelah mendengar berita bahwa dia mulai mengandung dari malaikat Gabriel mengandung bayi Yesus. Alkitab katakan, saya baca ulang, beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung dikatakan apa? Berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Dia mengunjungi rumah daripada Elisabet. Yang menarik dari kisah ini, maksud saya di ayat 39, ini dia berangkat dari Nazaret tempat kediaman dia menuju ke pegunungan di Yehuda. Anda kalau lihat peta itu jaraknya antara Nazaret menuju ke pegunungan Yehuda itu jalannya naik saudara ya. Jadi ketika Maria dia berjalan dari Nazaret menuju ke Yehuda itu bukan perjalanan yang gampang. Itu sebuah perjalanan yang penuh perjuangan. Nampaknya
di ayat 39 kalau kita membaca ayat tadi, itu sepertinya Maria itu berjalannya sendirian tanpa Yusuf tunangannya. Nanti kemudian begitu pulang dari rumah Elizabeth, ketemu sama Yusuf. Kemarin berapa minggu yang lalu kita pernah belajar, Yusuf terkejut, Yusuf kaget. Kenapa? Tunangannya mengandung, iya kan? Makanya dia galau, dia kebingungan. Dia mempertimbangkan rencana diam-diam, dia mau meninggalkan Maria tunangannya. Karena dia tidak tahu menahu tentang kehamilan daripada Maria. Makanya saya katakan, saya ulang sekali lagi, nampaknya Lukas 1 di ayat 39, Maria dia berjalan dari Nazaret menuju ke pegunungan Yehuda. Nampaknya sendirian tanpa ditemani siapapun. Lagi mengandung muda, lagi hamil muda. Saya mau bilang ini bukan perjalanan yang gampang. Ini bukan sebuah perjalanan yang mudah Bapak Ibu Saudara. Ini adalah perjalanan yang penuh dengan perjuangan. Ya, naik ke pegunungan, Saudara ya. Perjalanan yang tidak mudah. Tetapi kita belajar dari berita yang pertama dari kisah Natal ini, Saudara ya. Ketika Maria dia berangkat dari Nazaret ke pegunungan Yehuda. Perhatikan, Maria gak cuma diem gitu loh. Ketika dia mendengar dari berita malaikat bahwa dia mengandung bayi Yesus, dalam tanda kutip, dia memiliki Yesus dalam dirinya. Sebab ketika Alkitab mengatakan tentang kandungan, ketika Alkitab bercerita kepada kita tentang yang namanya rahim, ingat rahim atau kandungan, itu bicara hati kita. Makanya saya rohanikan, ketika Maria mengandung bayi Yesus dalam rahimnya, ketika dia punya Yesus dalam dirinya, ketika dia mempunyai Yesus dalam hatinya, Maria dia gak diam stuck di rumah. Maria dia bukan cuman pasif menunggu kehamilannya, cuman diam di rumah. Nanti makin besar kandungannya diam di rumah, tidak. Pelajaran berharga pertama buat kita adalah begini. Ketika Maria punya Yesus dalam dirinya, dia mobile, dia bergerak. Dia gak diam. Dia pergi ke rumah Elizabeth meskipun perjalanan nanjak, mendaki. Ini aktif mendaki. Ini aktif yang menanjak. Dan ini pelajaran buat kita. Kalau kita juga ya punya Yesus dalam diri kita. Kalau orang Kristen yang punya Yesus dalam hatinya, saya percaya dia pun pasti gak bisa diem. Ya. Kalau seseorang punya Yesus dalam dirinya, dia gak akan pasif, dia akan aktif. Bahkan aktifnya itu nanjak, sekalipun pada perjuangan. Saya teringat, saya pernah pergi ke satu kota di Blitar. Dulu dengan ketika saya belum menikah, jadi sudah puluhan tahun, masih bujang ceritanya. Saya sama beberapa teman ke Blitar, saudara ya. Nah di Blitar itu ada sebuah rumah itu konon katanya peninggalan Insinyur Soekarno, ya presiden kita yang dulu, saudara ya. Pak Karno, Bung Karno pernah tinggal di rumah itu, di kediaman rumah itu. Ketika saya ke sana, rumah cukup besar, ada banyak ruangan-ruangan yang besar di situ. Nah, saya diajak masuk sama guide-nya di situ, semacam juru kunci, ditunjukin satu kamar yang cukup besar. Konon katanya juru kunci cerita Bung Karno pernah tidur di kamar itu. Itu masih ada tempat tidurnya. Saya tertarik, ada banyak barang-barang peninggalan katanya punya Bung Karno. Saya lihat ada foto-foto di situ. Kebanyakan foto-foto peninggalan yang dipotret sama wartawan-wartawan Belanda, semacam begitulah. Saya lihat ada sebuah foto ketika di kuburan Bung Karno ada banyak orang nyelawat orang Jawa katakan ya. Ya ada satu foto itu di kuburan itu seperti ada sinar gitu ya, yang naik ke atas. Karena memang di tanah Jawa banyak orang punya anggapan bahwa Bung Karno itu orang yang sakti. Tapi kita nggak cerita kesaktiannya gitu ya. Bukan itu. Saya tertarik ada sebuah tulisan yang konon kata juru kunci yang ditulis langsung oleh Bung Karno dengan tulisan tangannya yang besar-besar. Kayak di fotokopi tulisannya. Besar dikasih figura di tempat tidurnya di ruangan kamar. Tulisannya kurang lebih berkata begini. Kata-katanya Bung Karno begini. Kita semua tahu kata Bung Karno. Bahwa tidak ada upah
tidak ada kesuksesan, tidak ada berkat, dikatakan yang jatuh dari langit. Semua bisa dicapai kesuksesan itu ya harus lewat perjuangan, harus lewat penderitaan. Itu adalah kesuksesan yang sebenarnya. Dan kalau saya hamba Tuhan yang baca Alkitab, yang kurang lebih banyak mengerti Alkitab, kalau saya baca tulisan Bung Karno ini ada benarnya. Maksudnya tulisan ini sesuai dengan firman Allah. Dan kata juru kunci, tulisan Bung Karno yang besar yang ditulis dengan tulisan tangan, itu katanya pesan untuk rakyat Indonesia, baik dulu maupun sekarang. Dan benar loh kata-kata Bung Karno, ya, bahwa memang sebenarnya yang namanya kesuksesan, yang namanya keberhasilan, yang namanya berkat, itu nggak jatuh dari langit. Ini masa raya Natal, yang namanya berkat, yang namanya kesuksesan itu nggak jatuh dari langit, dari Sinterklas. Kalau Anda pengen sukses, kalau Anda pengen berhasil, Anda dapat upah yang luar biasa, kesuksesan dalam masa depan saudara, itu harus lewat perjuangan, itu harus lewat penderitaan. Kalau Anda baca dalam kitab Amsal yang ditulis oleh Salomo, Salomo berkata begini, untuk memperoleh upah yang besar itu harus lewat perjuangan yang besar. Sama dengan kehidupan kita di dunia ini. Jadi saya mau bilang dalam berita Natal ini kepada setiap saudara, kalau saudara ingin memperoleh dari Tuhan yang besar-besar, upah yang besar, sukses yang besar, mau nggak ke depan saudara di masa depan bisnismu mau terima rezeki yang besar? Ya, kerjaan saudara jobnya besar. Ada banyak orang pengen omset yang besar. Itu nggak jatuh dari langit, dari Sinterklas. Ya, berkat yang besar Salomo katakan upah yang besar, bahkan mujizat yang besar. Itu ternyata lewat perjuangan yang besar-besar juga. Seimbang saudara ya. Makanya kalau Anda baca kisah-kisah dalam Alkitab, pelajari yang dialami masa depan dari tokoh-tokoh Alkitab. Kenapa mereka punya masa depan yang besar? Kenapa mereka punya mujizat, mengalami berkat-berkat yang besar? Mereka sudah menghadapi penderitaan melalui masalah-masalah yang besar dan mereka meresponnya dengan iman. Contohnya Daud. Tanpa Goliat si raksasa yang besar itu, Daud namanya hidupnya nggak pernah jadi besar. Baca di Alkitab, Daud sesungguhnya tidak akan pernah mengalami mujizat yang besar. Dia nggak akan pernah mengalami melihat mujizat berkat yang besar tanpa melalui masalah yang besar. Selalu ini yang saya ajarkan sama saudara, bahwa di balik masalah yang besar-besar kita hadapi, tetapi kalau kita tetap punya iman, iman yang berani berjuang bersama dengan Tuhan. Di balik masalah yang besar, air mata yang besar, pastilah ada berkat dan mujizat yang besar. Butuh perjuangan saudara ya. Maria ketika dia memiliki Yesus dalam rahimnya, ketika dia punya Yesus dalam dirinya, dia bukan orang yang non aktif. Cuman diam-diam, tunggu kehamilan kandungan, cuman diam-diam di rumah. Oh tidak, dia berjuang loh, mendaki gunung yang tinggi, perjalanan ke pegunungan yang cukup tinggi. Dia lagi hamil muda. Kalau kita baca ayat tadi, coba saya tunjukkan ayat 39 sekali lagi ya. Dia berjalan kata Alkitab, tidak naik keledai. Enggak, perhatikan saya baca ya. Atau sama-sama kita membacanya ayat 39, 2 dan 3. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Dia berjalan ke daerah pegunungan Yehuda, jalanan nanjak. Saudara, lewat berita Natal ini pelajaran pertama. Kalau Anda ingin ngalami namanya keberuntungan yang besar, berkat yang besar dari Tuhan, ingin ngalami pertolongan Tuhan yang besar, itu perjuangannya juga besar saudara ya. Lewat sebuah tindakan iman yang dilakukan oleh Maria. Tentu Anda bertanya, ya, untuk apa Maria yang baru mengandung muda, dia mengadakan perjalanan yang cukup jauh dari Nazaret menuju pegunungan Yehuda. Buat apa? Bikin apa gitu? Kita temukan jawabannya di ayat yang ke-40 saudara. Lihat di ayat yang ke-40, tunjukkan multimedia, dan ayat
41, saudara. Lihat ayat 40 ya, saya gabung dengan ayat 41. Di situ perhatikan 40, ia masuk ke rumah Zakaria. Saya ulang, di situ ia yaitu Maria dikatakan masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Kelihatannya Maria masuk nyelonong saja ke rumah itu. Kenapa? Saudaranya ini, sepupunya, keluarga dekat, sudah kenal. Istilahnya Maria dan Zakaria dan Elisabet itu orang dalam, orang dekat. Makanya Maria dikatakan masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Tadi saya sempat bilang sama saudara, ya, untuk apa? Buat apa Maria pergi ke rumah Elisabet? Ketemu untuk apa gitu? Tujuannya apa? Kalau Anda baca ayat di atasnya, ayat 36, tolong multimedia sediakan ayat 36. Mari kita sama-sama membaca di ayat 36, saudara. Ada berita menarik dari malaikat yang diberitahukan kepada Maria. Sama-sama kita membaca ayat 36, 2, 3. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, terus ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki Ya. pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Jadi dalam ayat 36 malaikat memberitahu kepada Maria tentang siapa? Tentang Elisabet sepupunya di usia lanjutnya, di usia tuanya dan mandul itu dikatakan sedang hamil mengandung 6 bulan. Mengandung seorang bayi laki-laki yang kita tahu kemudian namanya adalah Yohanes Pembaptis. Jadi perhatikan di ayat 36 Maria ini dikasih tahu sama malaikat, itu loh sepupunya yang sudah tua, Elisabet namanya, yang mandul itu sedang mengandung. Dan ini namanya mujizat. Sudah lanjut usia dan mandul. Mandul tuh gak bisa punya anak. Mau dibikin cara medis apapun, mandul yang mandul. Dia ngalami mujizat gitu loh. Nah Maria penasaran. Dia sebetulnya apa sih tujuannya ke rumah Elisabet? Dia mau berbagi pengalaman. Dia mau bertukar pikiran. Mau sharing-sharing dengan namanya Elisabet. Sebab Elisabet sebetulnya mustahil. Dia sedang mengalami mujizat. Sudah tua kok, dia mandul kok, tapi bisa mengandung. Nah Maria sebetulnya mengalami hal yang sama dengan dirinya. Dia pun sedang kebingungan selain dia bergilang hatinya. Karena dia belum disentuh laki-laki. Jangan lupa, dia belum menikah. Tarafnya masih tahap pertunangan. Nggak mungkin dia bisa mengandung. Tapi malaikat berkata, kamu akan mulai mengandung bayi Yesus dalam rahimmu. Dia pun mengalami mujizat. Belum disentuh laki-laki, tapi dia hamil mengandung. Dia pengen sharing pengalamannya, bertukar pikiran dengan Elisabet. Ayat 40 kita tahu, tujuan Maria nanjak pergi mendaki ke pegunungan Yehuda, masuk ke rumah Elisabet, memberi salam pada Elisabet. Tujuannya untuk apa? Bertukar pikiran. Ini pelajaran kedua buat setiap kita lewat berita Natal, seputar Natal. Ya. Kita belajar begini, Maria lebih muda, jelas Elisabet sudah tua, udah keriput, lanjut usia. Pelajaran kedua yang berharga buat kita begini, Soraya, dalam berita Natal, dengar baik-baik. Jangan biarkan yang tua datang kepada yang muda. Yang benar tiru Alkitab, biar kita yang muda datang kepada orang yang tua. Untuk apa? Bertukar pikiran, bertukar pengalaman, tanya pengalaman seperti Maria. Ya, ada satu ayat yang mengatakan bahwa hiasan daripada orang tua itu ubannya, keindahannya, mahkotanya. Coba lihat di kitab Amsal itu pasal 20, saudara ya. Amsal 20 di ayat yang ke-29. Coba kita lihat pelajaran kedua ini. Amsal 20 ayat 29. Mari sama-sama kita membaca ya saudara ya, 2 dan 3. Hiasan orang muda ialah kekuatannya, dan keindahan orang tua ialah uban. Jadi mahkotanya, keindahan orang muda itu kekuatannya, tetapi mahkota hiasan keindahan dari orang yang sudah tua itu apa? Ubannya, rambut putih. Kita sama-sama tahu ini kan idioms, ini kan bentuk hiasan saudara ya. Uban itu bicara pengalaman. Mahkota atau kekuatan daripada orang tua
itu justru di rambut putihnya. Karena rambut putih dari orang tua, uban dari orang tua, itu bicara pengalamannya. Kekuatan orang tua itu di pengalamannya. Nah, kekuatan orang muda ya di kekuatan jasmaninya. Orang tua itu yang rambut putih secara kekuatan jasmani itu mungkin mulai hilang. Orang tua yang rambut putih kekuatannya makin berkurang. Tapi ingat saudara, yang uban itu rambut putih bicara pengalaman kekuatannya. Tenaga boleh berkurang tapi pengalamannya kuat. Nah, sementara orang muda itu pengalaman kurang tapi kekuatan jasmaninya hebat. Makanya di sini kita belajar biar yang muda itu datang kepada yang tua. Dalam hal apa? Pengalaman, bertanya, bertukar pikiran. Ya. Kalau Anda seorang muda misalnya memulai pekerjaan, mau bisnis, mau kerja. Saya saja dalam melayani pekerjaan Tuhan, kalau saya menghadapi kendala, saya punya kesulitan, saya datangnya kepada orang yang tua. Itu bisa jadi orang tua di jemaat, saya bisa telepon, saya bisa tanya sesuatu, bagaimana kalau saya lakukan ini. Ya, bagaimana kalau sebelum saya bertindak saya tanya. Bisa kepada pengurus gereja yang lebih tua. Atau kalau saya dalam hal firman Allah, saya mengalami kesulitan, saya bergumul, saya nggak dapat jawaban. Ya saya telepon, saya share dengan hamba Tuhan sesama teman saya. Atau biasanya lebih tua gitu, bertukar. Karena mereka punya pengalaman. Apalagi bicara tentang keputusan-keputusan dalam pelayanan. Ya, orang-orang tua itu punya pengalaman. Makanya kalau Anda bisnis, Anda kerja, mau bisnis ini, dagang ini, atau punya kesulitan dalam pekerjaan, tidak ada salahnya tanya kepada orang yang lebih tua. Apalagi kalau anak sama bapak. Bapak itu pasti punya pengalaman. Dan namanya bapak memang harusnya menurunkan pengalamannya kepada anaknya. Lu kerja mesti gini, jangan gini, nggak boleh gini, bahaya. Sebab papanya udah ngalami, sudah tahu. Orang yang tua yang pernah bisnis dalam usaha itu sudah pernah ngalami ditipu orang. Pengalamannya berhadapan dengan orang macam-macam. Makanya ini menarik loh. Yang muda Maria datang kepada yang tua Elizabeth, sama-sama ngalami mujizat. Tapi Maria penasaran, pengen tahu lebih dalam. Makanya yang muda Maria datang kepada yang tua. Ini juga bicara tua rohani. Tua iman, tidak ada salahnya sharing, bertukar pikiran. Yang muda datang kepada yang tua. Bahkan menarik di ayat 41, begitu Maria masuk ke rumah Maria, dia kasih salam. Coba lihat ayat 40 maksud saya 40, lihat. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan perhatikan, memberi salam kepada Elizabeth. Kita sama-sama tahu ada kata salam yang terkenal dalam bahasa Ibrani, shalom. Dia memberikan salam, dia memberikan salam. Dan saya ingin kasih tahu sama saudara, ini salam yang sesungguhnya. Salam itu dari ayat ini diambil dari bahasa Arab yang di-Indonesiakan. Tapi bahasa Ibraninya kan shalom. Ya. Nah, ayat 40 saya mau kasih tahu sama saudara, ini adalah shalom yang sesungguhnya. Ini shalom yang sejati. Kenapa saya katakan begitu? Lihat, ketika Maria mengucapkan shalom kepada Elizabeth, ada sesuatu yang indah terjadi. Dan memang pertemuan antara Maria yang sedang hamil muda mengandung Yesus, dan pertemuan dengan Elizabeth yang mengandung bayi Yohanes Pembaptis usia 6 bulan. Ini perjumpaan fellowship yang sangat-sangat indah. Ini persekutuan, perjumpaan yang luar biasa. Ada kata shalom dilepaskan. Ini shalom yang sesungguhnya. Lihat ayat 41. Mari sama-sama kita membaca di ayat ini. Sama-sama keras dengan semangat kita baca. 2, 3. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Wow, ini shalom yang sejati. Ini shalom yang sesungguhnya yang diucapkan seorang Maria, ya, yang berkaitan, berhubungan, mendatangkan Elizabeth penuh dengan Roh Kudus. Luar biasa. Ini bukan shalom yang keluar enteng. Shalom tapi tipu orang, shalom tapi tidak jujur gitu. Tapi membuat Elizabeth penuh dengan Roh Kudus. Bahkan dikatakan anak dalam kandungannya itulah Yohanes Pembaptis melonjak.
Ada beberapa orang berkata, apakah Yohanes Pembaptis ketika dalam bayi umur 6 bulan sudah penuh Roh Kudus? Kita nggak tahu, nggak dikatakan. Tapi bisa jadi ya. Begitu menerima shalom dari Maria, melonjak Yohanes Pembaptis. Tapi saya mau ingatkan sekali lagi, rahim itu bicara hati. Rahim itu bicara yang di dalam hati kita, kehidupan kita. Saya mau tanya sama saudara, ketika Anda mendengar perkataan firman Allah, ketika Anda mendengar berita firman yang hidup dari roh Allah, yang diurapi Allah, pernah nggak hati saudara melonjak? Ketika pagi ini Anda mendengar firman pengajaran, firman daripada Allah, ada sesuatu nggak yang dibangkitkan di hati saudara? Ada yang nggak yang bangkit iman saudara? Atau cuman dingin-dingin saja? Setiap dengar firman biasa-biasa saja. Ada tidak menangkap sesuatu. Saya berdoa, saya berharap setiap kali kita ibadah, setiap kita merenungkan firman, mendengar salam dari Tuhan, perkataan Tuhan, ada sesuatu yang dibangkitkan di hati kita. Ada iman yang dibangkitkan, ada percaya yang dibangkitkan karena pekerjaan firman Allah. Pagi ini juga ada sesuatu dibangkitkan, yang lemah jadi kuat. Yang susah, sukacita terima berita Natal. Dan menarik lah ya, salam ini itu mendatangkan kepenuhan Roh Kudus. Saya berharap berdoa begini, doa saya setiap kita doa pagi seperti ini meskipun lewat online, selalu roh Allah melawat saudara. Roh Kudus menjamah setiap kita, ada kebangkitan rohani, ada perubahan-perubahan kehidupan dalam kehidupan kita. Dan menarik, saya dengan cepat, begitu dia penuh Roh Kudus karena menerima salam, berita salam dari Maria. Lihat ayat 42 dan 43. Kita gabung jadi 1-2 ayat ini. 1-2-3 sama-sama dibaca. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. 43 keras. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Ini indah loh, ini menarik. Ini hasil Elizabeth dipenuhi Roh Kudus. Langsung dia berteriak dengan suara nyaring. Terutama teriakan suara nyaring di ayat 43. Dia ngomong begini, siapakah aku ini yang sudah tua Elizabeth, sampai ibu Tuhanku, garis bawahi kalimat ini, stressing kata ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Saya mau tanya sama saudara, Elizabeth ini tahu dari mana coba bahwa bayi yang dikandung oleh Maria itu adalah Tuhannya, itu adalah juru selamatnya. Elizabeth coba tahu dari mana? Malaikat gak pernah ngomong. Beda dengan Maria. Maria ketika posisi datang ke rumah Elizabeth, Maria sudah tahu, diberitahu oleh malaikat di ayat 36. Elizabeth sepupumu mengandung 6 bulan, bayinya laki-laki. Mengandung 6 bulan. Maria sudah tahu, dikasih tahu malaikat. Elizabeth tidak ada yang memberitahu. Tahunya dari mana? Roh Kudus yang bersaksi kepada dia. Saya tunjukkan satu ayat sama saudara. 1 Yohanes. Pasal 5 ayat yang ke-6. Sama-sama kita baca, ini ayat-ayat terakhir buat kita. Ya, keras kita baca 2, 3. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Roh itu memberi kesaksian di hati kita. Elizabeth penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus dalam diri Elizabeth itu bersaksi kepada dia bahwa bayi dalam kandungan Maria itu adalah Tuhannya. Makanya dia tahu. Tidak heran orang yang dekat dengan Tuhan, orang Kristen, anak Tuhan, pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang hidupnya penuh dengan Roh Kudus, itu dia bisa tahu orang di hadapannya loh. Orang ini benar nggak hidupnya atau nggak benar. Orang ini jujur nggak? Kalau Anda pengusaha yang penuh dengan Roh Kudus, Anda mau join kerjasama dengan seseorang, Roh Kudus dalam hatimu pasti bersaksi. Ini orang jujur,
Dari matanya Anda bisa tahu, dari raut wajahnya, dari perkataan yang dilepaskan sama saudara, Anda bisa nangkep Roh Kudus dalam dirimu bisa bersaksi. Orang ini baik, orang ini bagus untuk ajak join kerja. Roh Kudus bisa berkata, orang ini gak jujur loh. Roh Kudus bisa bersaksi, hati-hati sama orang ini penipu. Bisa begitu. Roh Kudus bisa bersaksi, memberikan tuntunan. Seperti Roh Kudus memberikan kesaksian, tuntunan kepada Elisabeth. Bahwa bayi dalam kandungan Maria itu adalah Tuhannya, adalah juru selamatnya. Ini sesuatu yang indah. Ketika Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Dan saya berdoa lewat berita Natal, di luar dugaan, berita Natal juga menceritakan tentang kepenuhan Roh Kudus. Karena memang Yesus datang, kemudian menyertai kita selama-lamanya sampai akhir zaman. Dengan cara bagaimana? Roh Kudusnya tinggal dalam hidup kita. Dan saya berdoa pagi ini, lewat berita firman Allah, berita Natal ini, salam dalam berita Natal ini, itu ada dibangkitkan di hati kita. Roh Kudus menjamah, memenuhi setiap kita. Dan Roh Kudus itulah yang akan menuntun langkah kita dalam seluruh kebenaran Tuhan. Tahun di depan 2022, maka di akhir tahun 2021, saya tahu kita semua butuh tuntunan Roh Allah. Roh Allah itu yang akan menuntun kita di dalam jalan segala kebenarannya. Bahkan pagi ini, bila ada sesuatu yang Tuhan bangkitkan, iman yang bangkit, percaya yang bangkit. Ayo yang bimbang-bimbang, yang ragu cemas hari ini, bangkit percaya. Immanuel, berkat Tuhan turun atas setiap kita.